Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga karena rahmatnya kita dapat berkumpul di room kelas pada malam ini. Baik, perkenalkan, saya Fadilah Husnul Khatimah akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi review artikel yang diberikan oleh Bapak yang berjudul Refleksi Hibriditas Budaya dalam Pancasila pada Realitas dan Media sebagai Identitas Bangsa. Nah, baik teman-teman, adapun anggota kelompok saya, next. Nah, adapun anggota kelompok saya itu, yang pertama ada Novita Nurhidayah, kemudian ada Kasmira G, kemudian ada Risa Febrianti, kemudian ada Abdul Majid, kemudian ada Lulu Latifah Ishak, dan yang terakhir ada Fadila Husnul Khatimah, saya sendiri. Next. Nah, kita langsung saja mulai pada materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Kasmira G. Dengan ini, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini ada latar belakang. Identitas menjadi perlambang suatu bangsa. Itulah yang menjadi rumusan utama lahirnya Pancasila yang diperingati setiap tahunnya. Jatuh pada tanggal 1 bulan Juni. Ideologi yang menegaskan nilai-nilai keberagaman identitas agama, suku, bahasa, dan adat istiadat daerahnya. Keberagaman tersebut membawa polemik tersendiri bagi bangsa ini, di mana slogan Bhinneka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana komposisi etnis negara yang menempati urutan keempat di dunia ini dengan 21,24 juta jiwa jumlah penduduknya ini. Studi ekonom demografi, yaitu Dutrandus Leo Suryadinata, Dutrandus Evi Nurfidia Arifin, dan Dutrandus Anis Ananta menunjukkan komposisi dan perubahan etnis dan agama selama 3 tahun. 1997 sampai dengan tahun 2000. Terdapat 15 etnis yang paling dominan dari 1.128 etnis. Tidak dapat terbantahkan bahwa di antara berbagai etnis dominan tersebut, terdapat 3 etnis yang paling banyak di Indonesia, berturut-turut sesuai urutan jumlah terbanyak, sehingga paling sedikit, antara lain Jawa 83,86 juta atau 41,71%, Sunda 30,97 juta atau 15,41%, Melayu 6,77 juta atau 3,37%, sedangkan etnis yang menempati urutan terakhir adalah etnis Tionghoa, yaitu 1,73 juta atau 0,86%. Next, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Kasmira. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Lulu Latifah Ishak. Dengan ini disilahkan. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan analisis yang digunakan dalam metode penelitian. Analisis qualitative analysis. Konseptualisasi cross cultural fertilization. Reformasi budaya bangsa dapat tercermin melalui pembentukan identitas. Indonesia dengan segenap binekanya sudah sepatutnya memiliki budaya menjadi modal sosial bangsa. Tentu saja modal tersebut tidak akan terwujud bila tercerai-belai atau bahkan dijadikan sebagai sumber kerusuhan rasial.
Perlu adanya suatu bentuk komunikasi saling antar identitas budaya yang mumpuni. Hal dimaksudkan agar meredam pola etnosentris dan stereotip terhadap etnis budaya tertentu. Komunikasi saling antar budaya bukan berarti meleburkan identitas antar budaya yang dianut oleh etnis tertentu dengan etnis lain, seperti halnya istilah yang digunakan oleh Yayasan Nabil untuk penyebutan silang antar budaya sebagai cross-cultural fertilization. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Lulu Latifah Ishak. Kita lanjut ke slide materi berikutnya. Next. Baik, materi pada slide ini sebelumnya, Lula. Slide sebelumnya. Oke. Baik, materi ini akan disampaikan oleh Saudari Risa Febrianti. Dengan ini disilahkan. Baik, sekarang saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang analisis yang digunakan dalam metode penelitian ini. Setelah analisis kualitatif, berikutnya yaitu analisis kombinasi, yaitu analisis gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Dengan menggunakan metode analisis ini dapat menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian, karena peneliti memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpulan data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Hibriditas budaya dalam media massa. Communication Theory of Identity yang menyatakan bahwa kelompok pendatang atau minoritas akan mengalami jenjang identitas di wilayah kelompok mayoritas. Kesenjangan dari identitas masyarakat yang homogen dengan identitas kelompok tertentu, sehingga menciptakan hierarki yang tersegmentasi. Identitas juga seringkali didefinisikan dalam term masuk kewarganegaraan, ras, dan etnis. 9 dalam film ini, identitas yang dimaksud adalah kesenjangan antar kelompok yang berbeda etnis maupun agama. Superstruktur kelompok minoritas pada film Tanda Tanya, yaitu peneliti menjelaskan cerita 3 keluarga berbeda etnis dan agama secara skematik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Risa Febrianti. Kemudian slide materi berikutnya akan dibawakan oleh Saudari Novita Nurhidayah. Dengan ini disilahkan. Saudari Novita Nurhidayah. Oke, baiklah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan hasil kesimpulan dari materi ini. Prinsip cross-culture fertilization merupakan melalui pola varieties in culture hybridity atau Marta 2014 dan Rosinau 2004. Sebagai refleksi nilai Pancasila merupakan keunggulan entitas budaya bangsa Indonesia. Betapa tidak, bila kerangka pikir ini dapat disemaikan oleh segenap warga negara ini, maka terjadilah toleransi serta tepat selera antar agama, suku, bahasa, dan adat istiadat.
antara satu sama lain, akan memandang sederajat atau tanpa ada yang merasa lebih mayoritas atau bahkan minoritas. Lebih jauh lagi jika ditinjau dari landasan filosofisnya. Hal ini telah dituangkan dalam Pancasila. Kondisi yang sedemikian ideal akan menjaga keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara di masyarakat, sehingga terhindar dari tindakan kaos atau kerusuhan massa. Situasi ini telah didambakan oleh para founding fathers bangsa yang menetapkan semboyan Pancasila yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Novi. Selanjutnya, slide kesimpulan dan review akan dibawakan oleh Saudara Abdul Majid. Dengan ini disilahkan. Slide berikutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi selanjutnya. Dari pemateri. Langsung saja, identitas menjadi lambang suatu bangsa. Itulah yang menjadi rumusan utama lahirnya Pancasila yang diperingati setiap tahunnya. Jatuh pada tanggal 1 bulan Juni. Ideologi yang menegaskan nilai-nilai keberagaman identitas agama, suku, bahasa, dan adat istiadat daerahnya. Keberagaman tersebut membawa polemik tersendiri bagi bangsa ini, di mana slogan Bhinneka Tunggal Ika tidak mudah dipenuhi mengingat luasnya negara kesatuan Republik Indonesia. Meski data tersebut masih bervariasi oleh beberapa sumber yang menyatakan jumlah etnis Tionghoa di Indonesia banyak 7 juta, 9 juta hingga 12 juta jiwa. Namun hal pasti adalah etnis Tionghoa merupakan sebagai dari penduduk Indonesia yang jumlahnya tidak dominan. Tionghoa sebagai etnis minoritas seringkali memperoleh perilaku diskriminasi, bahkan menjadi sasaran kerusuhan rasial. Semoga masih terbesit di benak kita. Kerusuhan rasio di Jawa Barat 10 Mei pada tahun 1963 menutupkan sekolah-sekolah berbahasa Mandarin pada bulan Desember tahun 1966 dan berbagai surat kabar berbahasa Mandarin tahun berikutnya. Pelarangan menggunakan aksara Mandarin di setiap produk atau media cetak di tahun 1979 hingga puncak peristiwa perusahaan Mei 1998 yang banyak menyebabkan kerugian material korban pemerkosaan hingga pembantaian korban jiwa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Abdul Majid atas pemaparan materinya. Next. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya sebagai moderator juga mohon maaf apabila ada salah kata dan pembawaan materi yang kurang baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.